Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Ahmad Warezi dan di video ini saya akan mempresentasikan tentang modul G, yaitu difraksi dan deviasi sinyal laser. Langsung saja pada tujuan praktikum. Pertama, menentukan panjang gelombang cahaya sinyal laser berdasarkan peristiwa difraksi oleh kisi difraksi. Yang kedua, menentukan sudut deviasi minimum prisma dan menentukan indeks bias prisma. Maka, dapat kita ketahui pada praktikum ini akan ada dua percobaan, yaitu difraksi sinyal laser dan deviasi sinyal laser. Alat-alat praktikum yang digunakan antara lain sumber sinyal laser, kisi-kisi difraksi, prisma kaca, layar, dan alat ukur bantu berupa penggaris ataupun sejenisnya. Skenario percobaan difraksi sinar laser. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah berupa setting yang dimana di sini ada pesawat sinar laser, di sini ada kisi, dan ada layar. L ini bermaksud yaitu jarak antara kisi dengan layar. Di sini ada rumus persamaannya yaitu D sin theta sama dengan M lambda, di mana D adalah jarak antar kisi, lambda adalah panjang gelombang, M itu adalah jumlah terang, theta adalah sudut penyimpang arah penjalar gelombang. Yaitu theta dicari dengan rumus tan min 1 X bagi L. Langsung saja ke prosedur percobaan. Pertama, catatlah jumlah kisi dari kisi yang digunakan. Di sini kita akan menggunakan kisi 300. Susun peralatan seperti pada gambar berikut. Terus, nyalakan sinar laser dan arahkan pada bagian tengah kisi. Aturlah jarak L sehingga terbentuk pola interferensi, yaitu terlihatnya pola terang dan gelap yang paling tajam seperti pada gambar berikut. Jadi, ketika laser ditembakkan ke kisi, dia akan seperti memiliki banyak cahaya, padahal itu awalnya hanya satu dan menjadi saat lewatkan ke kisi itu menjadi pecah atau menjadi banyak. Selanjutnya, ukur dan catat nilai L atau jarak kisi ke layar dan X jarak dari terang pusat ke terang pertama pada posisi ini. Jadi L tadi itu kan jarak kisi dengan layar, dan sedangkan X itu jarak terang pusat ini dengan terang pertama, yaitu yang di sebelahnya. Ini adalah X. Terus ukur. Selanjutnya, ubahlah kedudukan kisi, kemudian lakukan kembali langkah 3 dan 4 tadi. Lakukan pengukuran ini sebanyak 5 kali percobaan agar diperoleh data yang baik. Jadi kisinya itu maju sedikit, terus diukur, terus majuin sedikit lagi, diukur. Dan itu diulangi sebanyak 5 kali percobaan. Setelah diukur dan didapatlah data, maka kita mencari nilai D, theta, rata-rata theta, dan lambda. Langsung saja ke nomor 1. Hitunglah nilai D dari D sama dengan 1 mm per jumlah kisi. Maka D sama dengan 1 per 300. 300 ini dari kisi yang kita gunakan. Terus sama dengan 0,0003 cm. Selanjutnya nomor 2. Tuliskan data percobaan X dan L dan hitung menggunakan rumus. Di sini rumus yang di sini salah ya. Seharusnya ini theta sama dengan tan min 1 X per 5. X adalah jarak antara terang pertama ke terang pusat. L adalah jarak pusat atau tengah kisi ke layar. Di sini ada tabel yang berisi data yang sebagai contoh ya. Berisi data X di sini ada 2, 3, 4, 6, 7.
Lalu L di sini ada 20, 30, 45, 50, 60. Maka setelah mendapatkan data, lalu kita mencari tetanya dengan rumus ini. Didapatlah 5,71, 5,71, 5,08, 6,84, dan 6,65. Lanjut ke nomor 3, hitunglah nilai rata-rata theta. Setelah didapatlah theta, kita hitung rata-ratanya. Yaitu theta sama dengan 5,75 ditambah 5,75 ditambah 5,08 ditambah 6,84 ditambah 6,65 per 5. Sama dengan 29,99 per 5 sama dengan 5,998. Lalu yang keempat, dengan nilai M sama dengan 1, hitunglah panjang gelombang sinar laser dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan D sin theta. Maka sama dengan 0,0003 sin 5,998 sama dengan 0,0003 dikali 0,10. Maka 0, sama dengan 0,00003 cm. Terus diubah ke meter menjadi 0,000003 meter. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu skenario percobaan deviasi sinar laser. Seperti kita lihat pada gambar, di sini ada setting di mana di sini ada pesawat sinar laser, di sini ada prisma dan layar. Dan L ini sama, yaitu jarak antara prisma dan layar. Dan di sini ada tampak atasnya. Lalu persamaan rumusnya yaitu N prisma sama dengan sin deviasi minimum plus theta per 2 per sin dalam kurung theta per 2. Lanjut langsung ke prosedur percobaannya. Pertama, susun peralatan seperti pada gambar berikut. Prisma jangan dipasang dulu. Lalu, nyalakan pesawat sinar laser dan arahkan ke layar. Tanda bagian layar yang terkena sinar laser dengan pensil. Tandai bagian layar terkena sinar laser dengan pensil. Titik ini kita sebut dengan titik pusat. Terus, letakkan prisma di antara pesawat sinar laser dengan layar sehingga salah satu sisinya terkena sinar. Atur posisinya dan putarkan sehingga berkas sinar laser yang dibelokkan prisma tertangkap oleh layar. Contohnya seperti gambar berikut ini. Terus, secara perlahan putarlah prisma sehingga berkas sinar laser bergerak mendekati titik pusat hingga mencapai posisi terdekatnya dengan titik pusat. Titik ini kita sebut titik minimum. Lanjut, tandailah titik ini menggunakan pensil dan ukur dan catatlah nilai X atau jarak titik minimum dengan pusat, dan L jarak antara posisi prisma terhadap layar. Ubahlah posisi prisma terhadap pesawat sinar laser, lakukan langkah 3 sampai 5 sehingga diperoleh 5 data percobaan. Jadi prismanya itu didekatkan, terus diukur, didekatkan lagi sampai 5 kali percobaan. Lalu dihitung di data ukurannya tadi. Lanjut, setelah diukur dan didapatlah data, maka data tersebut kita gunakan untuk mencari deviasi minimum, rata-rata deviasi minimum, dan indeks bias prisma. Langsung saja ke nomor 1. Tuliskan data percobaan X dan L dan hitunglah deviasi minimum menggunakan rumus deviasi minimum sama dengan tan min 1 X per 5. Sama X tadi sama dengan jarak antara terang pertama ke terang pusat. L sama dengan jarak pusat atau tengah prisma ke layar. Ini contoh datanya. Di sini X ada 8, 10, 11, 12, 15. L ada 15, 20, 25, 30, 50. Dan setelah itu
kita hitung dengan menggunakan rumus dan didapatlah 28,072, 26,565, 23,749, 21,801, 16,699. Lanjut nomor 2. Hitunglah nilai rata-rata deviasi minimum. Maka deviasi minimum sama dengan 28,072 plus 26,565 plus 23,749 tambah 21,801 ditambah 16,699 per 5 sama dengan 116,886 dibagi 5 sama dengan 23,377. Terus nomor 3, dengan nilai beta sama dengan 60 derajat, hitunglah indeks bias prisma dengan menggunakan persamaan n prisma sama dengan sin deviasi minimum ditambah delta per 2 per sin delta per 2. Maka m prisma sama dengan sin dalam kurung 23,377 ditambah 60 per 2 per sin 60 per 2 sama dengan sin 83,377 per 2 per sin 60 per 2 sin 41,68 per sin 30. Maka sama dengan 0,665 dibagi 0,5 sama dengan 1,33. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf bila tidak terlalu jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.